harus cepatnya sampai markas, cepat! Di dalam mobil kamu sekarang sudah tertempel bom waktu yang siap meledak. Kalau dalam waktu 30 menit kamu tidak segera tiba di markas. Ji, 5 detik. Dua detik, Ji, keluar! Kamu harus turuti perintah saya. Kamu harus berangkat ke luar negeri untuk bernegosiasi dengan sindikat yang ada di sana. Atau ada satu keluarga kamu yang mati. Saya baru dapat kabar dari rumah sakit. Mereka menemukan Oji dalam keadaan luka parah dan sekarang berada di rumah sakit. Kenapa Oji bisa luka parah kayak gitu? Saya nggak tahu, Pak. Apa Ozi pergi dengan Bapak? Saya tidak tahu, Bu. Sorry Ana, kita buru-buru ke rumah sakit, jadi harus ngebut. Terus gimana sekarang? Lebih baik kamu pulang aja sekarang. Nanti kalau ada apa-apa, aku kabarin kamu ya. Gak bisa, Neil. Aku harus ikut kamu ke rumah sakit. Aku harus tahu kabarnya Mas Gani seperti apa. Aku juga mau lihat kondisinya Ozi. Ya udah kalau gitu, share live vlog aja kalau nggak. Biar saya kesana sekarang. Nah, sebaiknya jangan. Ini udah sore, sebentar lagi malam. Mendingan kamu pulang aja ya. Tapi Neil, Nah, udah deh. Kamu tenang aja ya. Kan aku udah bilang, aku akan kabarin kamu nanti. Jadi mendingan kamu pulang aja sekarang, biar aku juga nggak khawatir kamu kenapa-napa. Oke? ya udah tapi kalau ada apa-apa semuanya kabarin aku ya langsung ya. Iya pasti, Nak. Ya udah aku tutup teleponnya ya, Neil. Oke. Lebih baik aku pulang sekarang. Aduh, pegel banget. Oke. Non Safa, masih lama nggak? Sebentar lagi ya Om. Sebentar lagi Om Bas, tinggal hidungnya. Aduh, berarti masih lama dong. Om Bas jangan gerak-gerak, kan Safa lagi ngelukis. Iya, maaf Non. Gatel punggungnya Om Bas. Jangan gerak-gerak dulu, nanti pas balik lagi posisinya beda lagi. Mau saya ambilin minum? Iya deh, boleh. Safa sebentar ya sayang. Nih. Makasih. Safa, cantik. Udah selesai belum lukisnya? Kasian tuh Om Bas kayaknya beneran pegel deh. Iya Tante. Udah, Terima kasih. Ini gelasnya. haus ya. Apa mungkin ada perempuan lain di hidupnya Mas Gani?
Ya baik Pak. Ibu tunggu sebentar ya Bu, Mbak Gani sedang kembali ke kantor. Terima kasih ya. Siapa ya klien yang sedang ditemui oleh Mas Gani? Apa itu perempuan yang sedang dekat dengan Mas Gani? Tapi ini soal kerjaan. Seharusnya aku gak boleh curiga seperti ini. Tapi tetap saja, kalau Mas Gani punya klien perempuan, perasaan aku jadi gak tenang. Mungkin aja klien itu bisa jadi suka sama Mas Gani. Dan siapa tahu perempuan klien itu yang ngasih Mas Gani dasi. Udahlah, aku gak boleh seperti ini. Aku harus percaya sama Mas Gani. Apa yang sebenarnya terjadi ya sama Ozi? Kalau kecelakaan dengan siapa ya dia? Apa dia pergi bersama Mas Gani? Tapi rasanya gak mungkin. Karena Mas Gani semalam pergi menyetir sendiri. Lalu tadi pagi Ozi ada di rumah. Logikanya memang Ozi gak lagi sama Mas Gani. Tapi kemungkinan itu pun tetap masih ada. Ya Allah, aku betul-betul bingung dan pusing. Di mana sebenarnya Mas Gani sekarang? Dia sama sekali gak ada kabar. Bahkan Daniel pun gak tahu keberadaan dia di mana. Kenapa ya? Apa jangan-jangan berantem sama Gani di kantornya? Atau jangan-jangan pernah diculik sama kayak aku sama Safa kemarin? Aduh, kalau kayak gini bisa keriputnya nambah nih. Stres mulu tiap hari. Percuma perawatan mahal-mahal kok kayak gini terus. Bismillah, mudah-mudahan diangkat. Mama telepon lagi. Halo, Mbak. Nuna, ya Allah, kamu tuh ya ditelepon dari tadi nggak diangkat-angkat terus. Iya, Ma, maaf. Aku lagi nyetir soalnya. Gimana? Gani ada nggak di kantor? Mas Gani nggak ada di kantornya, Ma. Teleponnya juga nggak aktif sampai sekarang. Ya udah, sekarang kamu pulang aja. Ya, sekarang kamu pulang soalnya Mama nggak mau kalau kamu kenapa-napa loh gara-gara mikirin suami kamu terus. Mama juga khawatir, Nun. Iya, Mas, sekarang ini Nuna lagi OTW pulang kok, Ma. Ya udah, Mama tunggu ya. Iya, Ma, makasih, Ma. Ya ampun Zi, bisa sampai begini kenapa? Saya dipukulin sama anak buahnya Big Boss, Pak. Pak Gani juga diajar habis-habisan kayak gini? Enggak, Pak. Cuma saya aja yang dipukulin. Kalau Pak Gani disuruh sama Big Boss ke luar negeri, Pak. Untuk apa? Yang saya tahu untuk negosiasi dan menguji kesetiaannya Pak Gani, Pak. Wah, gimana ya nasibnya Pak Gani? Pasti bakalan habis. Setahu saya sih semuanya akan aman-aman aja, Pak. Asalkan Pak Gani mengikuti aturan main si Big Boss, Pak. Bentar. Tapi yang gue bingung, lu kenapa sampai separah ini, Ji? Jadi waktu gua keluar dari markas, gua dipukulin sama anak buahnya Big Boss. Ya sebenarnya sih salah paham. Mereka pikir gua mau kabur. Terus? Jadi waktu saya udah babak belur, saya dibuang di pinggir jalan, Pak. Saya pikir saya udah mati. Untung aja ada yang nolongin saya, Pak. Terus bawa saya ke rumah sakit. Yang saya nggak habis pikir, hal apa yang membuat Big Boss sampai semurka ini sama Pak Gani? Tapi saya curiga, bahwa mungkin ini karena rencana Pak Gani yang mau meninggalkan bisnis ini. Yes, selesai. Mat. Udah selesai, Non Safa. Om Bas tinggal ya. Om Bas mau ke toilet. Iya, Om Bas.
makin jago loh ngelukisnya, bagus banget. Iya dong, kan diajarin sama Tante Kiara. Pinter. Mama pulang, Tante. Oh iya, mau tunjukin lukisannya? Iya, Tante. Oke, boleh. Nih sayang. Sini. Mama. Hai sayang. Mama, lihat lukisan aku bagus kan, Ma? Bagus banget sayang, pinter banget anak mama. Safa lanjut ngelukis, mama masuk dulu ya nak? Iya, Ma. Kayaknya Mama masih sedih. Tante Kiara, titip lukisannya Safa ya. Iya sayang, sini. Waalaikumsalam. Nun? Gimana? Ya Mas Gani nggak ada di kantornya, Ma. Mama. Sayang. Safa udah mandi belum, nak? Belum. Belum ya? Mandi ya, nak ya, sama Mbak In ya? Iya. Mbak In? Mbak In? Ya Bu. Tolong mandiin Safa ya, Mbak. Oh baik Bu. Ayo Nan, kita mandi. Kita mandi dulu ya. Kita mandi biar cantik, wangi. Bisa Gani nggak di kantornya? Aku juga nggak tahu, Ma. Kamu udah tanya sama sekretarisnya belum? Udah, Ma. Tapi dia bilang dia nggak tahu Mas Gani kapan balik lagi ke kantor. Aku juga udah sempet tanya sama Daniel. Dan Daniel juga nggak tahu Mas Gani sekarang ada di mana, Ma. Terus udah kamu telepon? Handphone itu mati, tadi aku bilang di telepon. Sampai sekarang nggak aktif nomornya. Inilah makanya. Berapa kali dulu kamu sering dinasihatin Mama. Nurut sama Mama. Gak usah lagi nyimpen semua kenangan masa lalu kamu. Termasuk cincin udah dibuang aja, gak usah disimpan. Ngapain pakai disimpan? Kalau udah kayak gini kan kamu sendiri yang pusing. Ya Allah, Ma. Aku bukan nyimpen barang-barang itu, Ma. Lagi pula ini semua bukan soal cincin, Ma. Apa tadi? Cincin? Aku kan udah mengumpul di taman belakang. Gak mungkin kalau bukan masalah cincin. Kalau bukan tentang cincin apa lagi? Hah? Mama yakin ini pasti masalah cincin kenangan masa lalu kamu. Udahlah Nuna. Kali ini Mama pengen kamu jujur sama Mama. Dan kamu harus nurut sama Mama. Gak usah lagi simpen semua kenangan tentang masa lalu kamu. Gak akan ada gunanya buat kamu. Udah dibuang. Buang jauh-jauh, buang, jangan disimpan. Apakah itu cincin pernikahan kami dulu? Enggak, Ma. Ini bukan soal cincin. Lagi pula harus berapa kali aku jelasin sama Mama. Gak ada satu barang pun yang masih aku simpen, Ma. Semuanya udah aku bakar. Dan aku diceritain sama Mama. Setelah kejadian pembakaran semua barang-barang itu, nemuin cincin yang belum terbakar, Ma. Tapi kan sekarang cincinnya udah aku kubur, Ma, di taman belakang. Ya udah, kali ini Mama coba percaya sama kamu. Mama akan lihat kalau kamu betul-betul sudah move on dari masa lalu kamu. Iya, Ma. Aku memang sudah move on, Ma. Udah lama. Tolong jangan bahas soal cincin lagi. Sekarang ini aku pusing banget, Ma, sama Mas Gani. Mas Gani itu sebenarnya ada di mana? Mama nggak usah nambah-nambahin masalah, jadi makin gak tenang hati aku, Ma. Mama bukan mau nambahin masalah kamu, Mama cuma mau ingetin kamu. Jangan mengulang kesalahan yang sama terus, Nuna.
Mama tinggal dulu ya. Ya, Pak. Jadi Nuna mengubur barang memorabilia itu di taman belakang. Tapi kira-kira apa ya barangnya? Apa mungkin itu ada hubungannya dengan seseorang dari masa lalu Nuna? Mungkin aku bisa menemukan sesuatu di barang itu. Barangkali di situ aku bisa memastikan apakah dia mantan pacar Dipta atau bukan. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Ibu Nuna. Ya, Mbak Kia. Iya, Ibu, saya sudah selesai untuk hari ini. Terima kasih banyak ya. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Ini sekalian saya nitip alat-alat lukisnya Safa. Tinggalan tadi di taman. Makasih ya, Mbak Kia. Kalau gitu saya pamit ya, Bu Nuna. Permisi. Bu Nuna, Ibu manggil saya? Iya, Bes. Ya. Kamu udah tahu Ozi masuk rumah sakit? Belum, Bu. Saya belum tahu. Ya, tadi saya dapat kabar waktu saya lagi di kantornya Mas Gani. Terus, apa Ibu tahu gimana keadaannya Ozi sekarang, Bu? Belum, justru saya sekarang mau telepon. Oh. Bu Nuna telepon saya. Kalian jangan berisik ya. Ozi, nanti kalau Bu Nuna minta bicara sama kamu dan tanya-tanya kamu kenapa, kasusnya apa, dan lain-lainnya, kamu bilang kamu korban begal. Siapa? Jangan pernah sekalipun kamu bilang kamu bersama Pak Gani. Baik, Pak. Dan jangan kasih tahu Pak Gani ada di mana. Iya, Pak. Halo? Iya, Nak? Halo, Nil. Gimana kondisinya Ozi sekarang? Oh, keadaannya lumayan parah sih, Nak, tapi udah membaik kok karena udah dapat penanganan dari dokter. Boleh aku bicara sama Ozi? Oh, bisa-bisa. Sebentar ya, Nak. Iya, Bu. Halo, Ozi. Gimana keadaan kamu? Saya udah lumayan mendingan, Bu. Coba tolong ceritakan kenapa kamu bisa sampai seperti ini masuk rumah sakit. Saya dibegal, Bu. Dibegal? Pada saat kejadian, kamu bersama suami saya nggak? Enggak, Bu. Saya sendiri. Saya nggak tahu Pak Gani kemana. Dan saya sudah berusaha menelpon Pak Gani, tapi nomornya nggak aktif, Bu. Oke. Katanya dikubur sama Nuna di halaman belakang rumah. Aku harus mendapatkan cincin itu. Cincin itu adalah bukti valid Nuna mantan Dipta atau bukan. Jadi kamu sama sekali nggak tahu sekarang di mana suami saya? Enggak, Bu. Saya nggak tahu Pak Gani kemana. Di satu sisi, aku lega Mas Gani nggak dengan Ozi. Tapi di sisi lain, aku merasa cemas. Karena nggak ada satu orang pun yang tahu keberadaan Mas Gani. Semoga kamu cepat sembuh ya. Terima kasih, Bu. Tolong handphonenya dikasih ke Dani lagi ya, Zi. Iya, Bu. Halo, Nuna. Halo, Nil. Apakah aku bisa bicara sama Bas? Oh iya, kebetulan ini Bas lagi sama saya. Oh iya. Bas, Dani mau bicara. Halo? Bas,
Sebaiknya kamu jangan pulang dulu malam ini sebelum Jerry sama Rudy sampai ke sana untuk menggantikan tugas kamu. Saya khawatir ada orang jahat yang mau mencelakai keluarga Pak Gani. Oh iya, siap. Baik Pak, saya akan menunggu Jerry dan Morgan terlebih dahulu. Terima kasih. Maaf, Bu Nuna, saya harus berjaga di rumah sampai Jerry dan Morgan sampai di rumah. Untuk Bu Nuna, saya rasa lebih baik Ibu beristirahat, Bu. Ibu harus menenangkan pikiran Ibu. Saya yakin Pak Gani pasti akan baik-baik saja. Dan nanti saya akan coba bilang sama anak buah yang lain untuk mencari lokasi Pak Gani di mana, supaya Bu Nuna jauh lebih tenang lagi. Terima kasih ya, Mas. Baik, Bu. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Saya berjaga lagi di luar. Sejak kapan ini lampu mati ya? Penyuling. Sini kamu. Mama kenapa sedih? Hai sayang. Enggak. Mama nggak sedih. Mama lagi marah ya sama Papa. Papa kenapa belum pulang? Rafa boleh telepon Papa nggak? Boleh. Mama coba telepon ya. Mama juga kangen sama Papa. Ya, Ma. Kita loudspeaker ya.
Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. HP-nya papa masih mati, nak. Gak apa-apa ya. Ya Allah, sampai sekarang handphone Mas Gani masih belum aktif. Mama jangan sedih ya. Kan Safa di sini nemenin Mama. Iya sayang, makasih ya. Safa udah muatin Mama. Safa udah semangatin Mama supaya Mama gak sedih. Kita tunggu sampai Papa pulang ya. Iya, Ma. Mama udah sholat belum? Astagfirullahaladzim. Belum, nak. Mama belum sholat. Kita sholat yuk, Ma. Mama pernah bilang, kalau kita sedih, kita harus sholat. Biar hati kita tenang, Ma. Makasih ya sayang, Safa udah ngingetin Mama. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, selamatkanlah Mas Gani dimanapun dia berada. Safa sayang Papa sama Mama. Jagain Papa ya Allah. Juga dari mara bahaya. Semoga Engkau jaga Papa dari orang jahat. Jika dia dalam kesulitan, selalu dalam lindungan Allah. Dan Papa baik-baik aja. Dan cepat pulang ke rumah. Amin. Paketnya mana ya? Katanya langsung sampai hari ini juga. Permisi Pak, ini ada pesanan paket atas nama Pak Andrew. Ya, ini punya saya. Iya Pak. Baik, terima kasih ya. Sama-sama Pak, saya permisi. Finally sampai juga. Kenapa? Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Mau sampai kapan, Kak? Kakak jadi penjilat? Penjilat? Penjilat apa ya? Aduh, Kak Andrew. Kakak tuh gak usah pura-pura gak tahu ya. Aku tuh udah beberapa kali mergokin kakak beli obat herbal buat Om Wibowo. Dan aku juga tahu, kakak tuh bukan peduli kan sama Om Wibowo. Tapi kakak tuh mau ngejilat Om Wibowo. Iya kan? Freya, aku itu benar-benar peduli dengan kesehatannya Om Wibowo. Emangnya kenapa? Ya kalau misalkan kamu berpikir dengan dugaan kamu ya terserah. Itu hak kamu kok. Kak Andrew. Kalau kakak emang peduli sama Om Wibowo, kenapa baru sekarang, Kak? Kenapa baru akhir-akhir ini kakak peduli sama Om Wibowo? Dari dulu kakak kemana aja? Hah? Freya, udah ya. Kamu gak usah banyak ngomong. Aku mau pulang duluan sekarang. Aku jadi penasaran banget deh. Apa ya tujuan Kak Andrew selalu beli obat herbal itu buat Om Wibowo? Aku harus cari tahu alasannya. Bayu, coba kamu buka CCTV deh. Saya ngeliat tadi ada penyelinan. Sayang dari tadi di sini memperhatikan CCTV tampak nggak ada hal-hal yang aneh ataupun mencurigakan, Pak.
makanya Bay justru itu. Jadi tadi penyelinap itu dia lewat kebun bagian belakang. Dan kita sekarang harus lihat CCTV di bagian situ. Karena kemungkinan besar dia mematikan lampu di area situ. Makanya CCTV-nya jadi remang, jadi nggak terlalu kelihatan. Coba sekarang kamu lihat. Baik, Pak. Orang itu nggak terekam CCTV sejak awal masuk. Dari mana dia masuknya? Padahal hanya sedikit celah area dalam rumah ini yang terhindar dari CCTV. Lalu pada area yang mau tidak mau harus melalui CCTV, dia mengakalinya dengan mematikan lampu. Cerdik sekali orang ini. Siapa orang itu? Tadi aku sempat menghadapinya beberapa jurus. Aneh gesturnya. Kenapa dia mirip Kiara? Tapi Kiara akan cupu. Tapi kayaknya nggak mungkin. Apa itu Bian? Eki dan Dani bilang tentang orang yang menyelamatkan Safa di acara Car Free Day. Dan mereka kira itu Bian. Apa benar Bian masih hidup? Morgan, jadi? Iya, Pak. Kita harus lebih waspada. Karena sempat ada penyusup yang masuk ke rumahnya Pak Gani melalui kebun bagian belakang dan itu tidak tertangkap oleh CCTV. Kok bisa, Pak? Dia cerdik. Dia bisa tahu titik buta mana yang tidak tertangkap oleh CCTV. Kita harus lebih waspada supaya dia tidak kembali lagi untuk melakukan aksinya. Siapa? Mungkin besok pagi saya akan menambahkan CCTV di titik-titik buta di rumahnya Pak Gani supaya kita nggak kecolongan lagi, kita bisa tahu penyusup itu masuk lewat mana dan kita bisa menangkap dia. Tapi kalau untuk kita lakukan sekarang, sepertinya tidak mungkin. Karena ini sudah malam. Kalau gitu, Pak Baskara pulang dulu aja. Terima kasih. Kalau gitu saya siap-siap pulang dulu. Terima kasih, Pak. Malam, Bi. Malam, Non. Mau minum apa? Air putih aja. Sebentar saya ambilin ya. Iya, makasih ya. Iya. Ini, Non. Iya, makasih. Sama-sama. Om Ibu ada di rumah kan, Bi? Ada, Non. Tapi Bapak udah tidur. Tumben banget jam segini udah tidur? Iya, Non. Jadi semenjak Bapak dapat kiriman obat herbal itu, terus rajin minumnya, Bapak sekarang tidurnya teratur, Non. Nah, bangunnya juga pagi-pagi banget. Sebelum subuh Bapak udah bangun. Makanya, Non, sekarang Bapak makin sehat. Oh, ternyata sengaruh itu ya obatnya? Iya, makanya Bapak makin sehat. Apa perlu saya bangunkan Bapak? Saya bangunin ya? Tunggu. Nggak usah, Bi. Sebenarnya aku ada perlu sama Om Bowo, cuman kayaknya besok aja deh. Lagian kalau dibangunin juga kasihan kan istirahatnya jadi keganggu. Oh iya, Non. Aku nggak boleh mencurigakan. Aku harus menyelidiki tentang obat herbal itu. Oh, Bi, kalau aku boleh tahu obat herbalnya itu yang kayak gimana ya? Udah lama, Non, sebenarnya Bapak nggak minum obat itu karena yang biasa beliin itu Mas Dipta. Kemarin ya, Non, tiba-tiba beberapa waktu yang lalu Bapak dapat kiriman obat itu. Dari siapa ya kalau boleh tahu? Nggak tahu, Non. Ada CCTV sih, tapi nggak jelas. Kayaknya itu orang menghindar dari CCTV deh, Non. Atau jangan-jangan Kak Andrew yang ngirim? Nggak, Non, nggak mungkin. Bukan Mas Andrew, karena dari poster tubuhnya aja tuh udah jelas beda. Tapi Mas Andrew ngaku-ngaku kalau itu dia yang ngirim. Bentar. Maksudnya Kak Andrew ngaku-ngaku kalau dia ngirim obat itu? Iya, Non. Jadi beberapa waktu yang lalu Mas Andrew datang ke sini sambil bawa itu obat. Terus ngomong ke Bapak kalau itu dia yang ngirim. Oh, gitu ya. Oke, Bi. Makasih ya infonya. Dan jangan bilang siapa-siapa ya, Bi, kalau aku nanyain soal masalah ini. Iya, Non. Saya juga kagak ngerti tuh, Non. Maksudnya Mas Andrew apa ngaku-ngaku kayak begitu. Ya udah, kalau kayak gitu aku pamit ya. Ya udah, Non, hati-hati ya. Ya, jagain Bapak ya. Ya. Kasih. Ya.
Untung aja aku masih bisa lolos. Kemampuan bela diri Baskara nggak bisa dianggap remeh. Ternyata orang pendiam kayak dia bisa hebat banget bela dirinya. Hampir ya tadi aku kalah. Kalau tadi aku nggak kabur pasti aku udah ketangkep. Apaan sih? Kok jadi mikir-mikir yang enggak? Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Hanya di Shopee Live, semua diskon 50%. Hanya di Shopee Live, semua diskon 50%. Hanya di Shopee Live, paling murah di Shopee. Jangan, nggak boleh. Aduh. Fokus. Tapi untung aja aku udah bisa dapetin cincin ini. Berarti aku udah bisa mastiin kalau Nona itu mantan Dipta atau bukan. Siapa ya orang tadi ya? Dia bisa bela diri. Gak mungkin orang sembarangan. Saya ngeliat tadi ada penyelinap. Saya dari tadi di sini memperhatikan CCTV tampak nggak ada hal-hal yang aneh ataupun mencurigakan, Pak. Dia tahu seluk-beluk rumahnya Gani. Gimana caranya? Siapa ya? Kita mau ngasih tahu lu soal Bianca. Dan ternyata Bianca masih hidup. Apa mungkin Bianca? Gue harus telepon komandan sekarang buat ngasih tahu kejadian ini. Cincin ini tuh ini nemuin cincin yang belum terbakar, Ma. Tapi kan sekarang cincinnya udah aku kubur, Ma, di taman belakang. dikubur di halaman belakang. Gue harus segera mencarinya. Kalau menurut info yang gue dengar tadi, harusnya berada di sekitaran sini.
Pasti ini dia. Cincin ini, cincin pernikahan aku dengan Nuna. Nuansa Luna, maukah kamu menjadi istriku? Kalau saya sendiri, ternyata yang mampu membuat saya melupakan orang yang paling berarti di hidup saya itu, saya membuang dan membakar semua kenangan dari orang yang dulu susah membuat saya move on. Hidup kan terus berjalan, Mas. Dari diri kamu sendiri, kamu harus berusaha untuk tidak terus tenggelam di dalam masa lalu kamu. Aku sadar kalau Nuna sekarang sudah move on dari masa lalunya. Bahkan sudah melupakan semuanya. Dia bahkan sudah mengubur semua tentang diriku. Baginya, aku hanya masa lalu yang sudah dia lupakan. Dan aku sudah tidak boleh berharap sedikit pun kepada Nuna. Aku, pada akhirnya juga harus move on dari Nuna. Aku harus bangkit dan membuka lembaran baru. Kalau aku kebanyakan melo seperti ini, misiku juga jadi nggak kelar-kelar. Padahal aku harus mencari bukti soal bisnis ilegal yang disembunyikan Gani dengan rapi. Bukannya Nuna sudah mendapatkan Gani, suami yang terbaik dan sayang padanya. Dan bukan salah Nuna juga kalau dia akhirnya sudah melupakan Dita. Itu semua terjadi karena aku yang gak pernah terus terang kalau aku adalah Dita. Aku membiarkan Nuna percaya bahwa Dita sudah meninggal dunia sejak bertahun-tahun lalu. Nuna sudah bahagia bersama Gani. Aku harus sadar diri. Seharusnya aku bahagia melihat wanita yang aku cintai saat ini hidup bahagia. Bukannya malah berusaha merampas kebahagiaan Nuna. Aku harus sadar diri. Cincin ini juga akan menjadi motivasi untuk berusaha mengikhlaskan Nuna dan berusaha move on darinya. Buatku, yang penting sekarang, asal Nuna bahagia, aku akan menjaga Nuna dari jauh. Jangan-jangan Nuna bohong ya? Dia bilang dia udah kubur padahal belum. Tapi sebenarnya ini ada untungnya juga sih buat misiku. Kalau dugaanku benar, berarti Nuna belum sepenuhnya move on dari orang yang ada di masa lalunya. Dan pasti cincin itu masih ada di sekitar rumah Nuna. Aku harap semoga Dipta yang kasih cincin itu. Dan pasti masih banyak barang-barang lain yang disimpan sama Nuna. Berarti kesempatan aku makin besar. Kalau aku bisa menemukan barang-barang itu, aku akan tahu siapa orang yang ada di masa lalu Nuna. Siapa? Kak? Lo kenapa? Kiara, kenapa sih nasib gue kayak gini? Gue udah ngelakuin yang terbaik, tapi masih aja gue ngalamin yang kayak gini. Cik, kita masuk aja yuk. Cerita-cerita di dalam. Gak enak kalau di sini denger orang. Yuk.
Sini duduk, cerita yang jelas, nggak usah nangis. Gue habis mergokin cowok gue selingkuh sama cewek lain. 1, 2, 3. Lo ngitung apaan? Ngitung berapa kali lo cerita kayak gini? Kayak udah belasan kali deh atau puluhan kali. Lo sering banget cerita kayak gini sampai lupa gue. Lagian kenapa sih masih dipertahanin, ya putusin aja, ribet banget. Tuh dia, lo tau sendiri kan gue gimana? Iya gue tahu sih lo bucin tanpa logika. Lo lemah banget sama tuh orang. Please banget, lo mau ya bantuin gue buat mutusin cowok itu. Karena kalau gue pasti balik lagi. Lo tau sendiri kan, gue bucin parah sama tuh cowok. Ya udah gini deh, gue yang samperin, gue yang tegesin, gue yang putusin. Lo sekarang telepon dia di mana, gue yang samperin sekarang langsung. Halo, Beb. Nggak jadi. Ntar dulu, gue mau cerita dulu. Jadi, gue udah habis-habisan sama nih cowok. Bahkan semuanya udah gue kasih sama nih cowok. Kartu ATM gue, kartu kredit gue, semua dipegang sama cowok itu. Lo tau kan gue udah bucin parah sama nih cowok. Tapi ternyata dia cuma morotin gue doang. Lo pinter banget sih lagian. Makanya kalau pacaran itu jangan lihat dari tampangnya doang, sifatnya juga dong. Tapi kan gue beneran sayang, Ra. Emang dia segimananya sih? Lo aja sampai nutup-nutupin lo ke gue, gak pernah dikenalin. Terus giliran udah kayak gini, ngadunya ke gue lagi. Gue lagi emosi tahu gara-gara diperlakuin kayak gini sama tuh cowok. Gue bener-bener minta maaf ya, Ra. Karena menghalangi lo buat ketemu cowok itu. Karena gue takut lo naksir. Naksir? Gue naksir? Nggak mungkin lah. Apalagi kelakuannya begitu. Gue tuh nggak mau naksir sama cowok cuma modal tampang doang. Mana deh, sini nomornya, nanti gue yang abisin, gue yang hajar, pokoknya gue yang temuin. Lo gak usah takut gue naksir sama dia, gak mungkin juga gue naksir, mau seganteng apapun kalau kelakuannya begitu juga gak mungkin. Yaudah mana sini nomor teleponnya, biar gue hajar. Jangan dong, Ra, jangan dihajar. Gue gak tega, gue gak mau liat muka cowok gue babak belur. Lagian kan, Ra, gue juga masih sayang, Ra. Lo maunya gimana sih? Udah, terserah. Non, gak mungkin. Bukan Mas Andrew. Karena dari poster tubuhnya aja tuh udah jelas beda. Tapi Mas Andrew ngaku-ngaku kalau itu dia yang ngirim. Oh, jadi gitu. Kak Andrew sampai tega loh nipu Om Wibowo tentang obat herbal itu. Bahkan dia sampai ngaku-ngaku kalau dia yang ngirim obat itu. Hah, pasti tujuannya buat menjilat Om Wibowo. Lihat aja Kak Andrew. Aku bakalan bales perbuatan kakak. Karena kakak udah jelekin nama aku di depan Om Wibowo. Aku bakal bilang ke Om Wibowo tentang semua kebohongan kakak yang bersangkutan sama obat itu. Dan aku yakin Om Wibowo pasti lebih percaya sama aku. Saran mama kayaknya kamu gak usah lanjutin lagi di program kehamilan kamu. Lo kenapa, Mai? Emang tiba-tiba kepikiran kayak gitu? Ya kayaknya lebih baik pakai herbal aja atau pengobatan alternatif. Maksud mama ya? Jadi kan Gani punya kesempatan hanya 3%. Kalau sampai dia tahu kesempatannya hanya sekecil itu, mama takut dia nanti jadi stres, mentalnya down. Nanti yang dikhawatirkan mama itu kesempatan yang hanya 3% itu jadi hilang. Dan yang ada kamu sama Gani gak bisa punya keturunan. Mama gak mau kayak gitu. Terus jadinya gimana, Mai? Jangan gimana-gimana. Pengobatan alternatif aja. Tapi, Mai, sepengalaman aku jadi perawat, aku gak pernah nyuruh pasien aku untuk pengobatan alternatif. Luna,
Menurut Mama, yang terbaik adalah Gani nggak perlu tahu kalau dia hanya punya kesempatan 3%. Sekarang, Mama minta sama kamu. Kamu nurut sama Mama. Ikutin saran Mama kali ini, please. Selama ini kan kamu jalanin apapun yang kamu mau. Tapi apa hasilnya? Hah? Nggak pernah ada beresnya kan? Jadi sekarang tolong ikutin semua kata Mama. Kamu ikut pengobatan alternatif dan Gani nggak perlu tahu tentang hasil lab itu. Titik. Iya, Ma. Lo yakin gak mau nginep? Udah malam loh. Gue mau pulang aja. Ya udah. Pokoknya soal urusan cowok nggak jelas lo pasti gue urusin. Yang penting besok gue udah tahu ketemunya di mana. Tapi janji ya jangan dihajar. Ya, gue udah hafal deh omongan lo pasti. Makasih Besti. Yaudah aku pulang dulu ya. Bye. Hati-hati ya. Iya. Bingung gue sama Cika. Udah tahu cowoknya nggak jelas begitu, tetap aja dipertahanin. Amit-amit deh kalau gue punya pacar kayak Baswara gitu. Senyum. Senyum, jangan cemberut. Bagus, gigit terus ya. Kok gue jadi mikirin dia terus sih? Apaan sih? Non Safa ngegemesin banget sih, pagi-pagi udah minta mandiin, pakein baju. Ini kan hari libur, Non. Emang hari libur, Mbak. Terus? Aku makanya mau ajakin jalan-jalan sama Mama. Oh. Biar Mama nggak sedih terus, Mbak. Safa, emang Safa mau ngajak Mama jalan-jalan kemana? Menurut Oma kemana? Kebun binatang? Oma nggak suka kebun binatang. Butik? Bosan kali butik ya? Ke toko buku aja, Oma. Ke toko buku? Siapa yang mau ke toko buku? Ini nih Mas, Safa dari pagi minta didandanin, katanya pengen ngajak Mama jalan-jalan, biar nggak sedih katanya. Anak Mama sweet banget sih, Nak. Ayo sayang. Mama mau kan? Mau dong tentu. Asik, hore. Ya udah Mbak In, Safa siap-siap ajak ke atas ya. Oh, siap. Yuk, sana. Kita beres-beres. Mari, Bu. Pakai sepatu ya, Nak. Oh iya. Gimana? Udah dapet kabar dari suami kamu? Belum. Gani ini kemana sih? Bingung Mama juga. Nun, apa nggak lebih baik kamu bikin laporan polisi aja? Lapor orang hilang gitu loh. Nona juga berpikir seperti itu, Ma, tapi Mas Gani kan belum hilang 1 kali 24 jam, Ma. Yang ada kalau lapor pasti disuruh nunggu. Ya udah, kalau udah 1 kali 24 jam, saran Mama kamu bikin laporan polisi. Mama takut ada apa-apa sama suami kamu. Iya, Ma. Sekarang Mama ikut nggak ke toko buku? Nona sekalian mau cari alat-alat lukisnya Safa. Lain kali ya, soalnya Mama udah terlanjur bikin jadwal mau yoga sama teman-teman. Ya udah, Ma, nggak apa-apa. Kapan aku bisa menemukan Dipta ya? Kalau memang benar Dipta itu masih hidup. Pasti dia sekarang udah berkeluarga, sudah punya anak. Dan aku udah pasti jadi kakek.
Informasi yang dapat dari Kiara itu membuat harapanku semakin besar. Sepertinya sebentar lagi aku menemukan titik terang. Aku tahu di mana Dipta berada. Frey! Om Bowo? Kamu juga suka jogging di sini? Iya, Om juga. Iya, tapi Om baru mulai jogging lagi nih hari ini. Biasanya Om udah mulai dari pagi, dari subuh. Ininya udah agak kesiangan. San, aku baru ketemu Om sekarang. Ya udah mulai sekarang, aku bakal nemenin Om jogging setiap hari libur, oke? Bener ya? Oke. Nah ya. Emangnya Non Safa tuh mau beli buku apa sih? Aku mau baca komik, mau beli kertas origami, terus penghapus yang lucu. Banyak juga ya belinya ya? Kenapa Mas Gani masih belum mengaktifkan HP-nya? Apakah semarah itu Mas Gani sama aku? Bu Nuna, apa Bu Nuna belum dapat kabar tentang Pak Gani, Bu? Belum, Bas. Anak buah kamu gimana? Udah dapat informasi tentang Mas Gani? Belum juga, Bu. Apa jangan-jangan Gani ditangkap oleh kelompoknya Bram? Kemarin komandan bilang bahwa beberapa hari yang lalu terjadi perkelahian antara kelompok Bram dan Gani. Hal yang mengakibatkan Bram sampai hari ini menghilang. Mungkin kelompok Bram menuntut balas diam-diam. Lebih baik aku update infonya nanti kepada komandan.